Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah ponsel 4 jutaan terbaru dari Vivo Indonesia, yaitu Vivo V29e. Kita kemarin udah unboxing ponsel ini dan liatin beberapa spesifikasi unggulan yang dimilikinya. Dan sekarang ini kita mau nyeritain gimana buat review dan juga pengalaman pakai ponsel ini. Lebih tepatnya nyobain doang sih, karena ini kan ponsel demo. Gak bisa kita pakai secara keseluruhan, gak bisa secara maksimal lah intinya. Intinya buat pengalaman pakai atau pengalaman genggam ponsel Vivo V29e, ini ponsel meskipun pakai bodi mengotak kayak gini tapi nggak terlalu pegel-pegel banget kok di tangan. Kemudian buat bodinya juga kerasa mewah karena ini ternyata udah pakai backdoor berbahan matte AG glass, udah pakai backdoor berbahan kaca. Kemudian nggak mudah banget ninggalin sidik jari kita, nggak mudah kotor. Dan di bagian branding Vivo ini kalau kita pegang ini agak keset nih. Kesannya kayak itu B Infinix Note 30 reguler dan juga Infinix Note 30 Pro. Selain itu, buat bodinya juga enak dipegang dan juga cukup kerasa ringan di tangan. Dan yang saya suka tentunya di bagian nih selanjutnya, di bagian sisi fotografinya. Meskipun ponsel ini kelihatan cuma punya 2 kamera, tapi ini sangat berguna banget kok, karena buat kamera utamanya kan 64 megapiksel dari Samsung. Kemudian ada 8 megapiksel buat kamera ultra wide. Dan yang saya suka lagi tentunya buat kamera selfie-nya ini yang udah kerasa gede banget di 50 megapiksel. Dan buat hasil fotonya yang kita dapat dari ponsel Vivo V29e, saya sih udah kerasa puas banget dengan harga segini. Apalagi buat kamera selfie-nya. Cuman yang cukup disayangkan di bagian perekaman videonya cuman mentok di resolusi 1080 60 fps tanpa stabilisasi. Kemudian buat kamera depan kalau kita rekam nggak bisa pakein stabilisasi. Dan berikut ini adalah hasil foto dan juga perekaman yang kita ambil pakai kamera Vivo V29e. Tes perekaman resolusi 1080 30 fps kita pakai buat jalan kayak gini. Ini tentunya masih kerasa goncangannya ya, karena di ponsel V29e nggak ada sistem stabilisasi buat selfie kamera. Ini hasilnya. Enaknya di kamera atau perekaman videonya bisa kita ubah ke kamera ultrawide langsung kayak gini. Tes perekaman resolusi 1080 30 fps kayak gini hasilnya. Fokusnya kurang ya, padahal ini kita aktifin stabilisasi, tapi kalau dilihat dari layar langsung ini nggak kerasa stabil, kayak ponsel biasa aja sih, kayak nggak ada stabilizernya. Kayak gini hasilnya ya. Oh, lumayan nih fokusnya, nggak kayak tadi. Ini buat kamera depannya di resolusi 1080 30 fps tentunya hasilnya kayak gini. Bagus banget sih buat kamera depannya. Apakah ini emang beneran 50 megapiksel yang bisa menghasilkan kayak gini, atau emang Vivo rajanya buat kamera selfie dan juga BBK group lah intinya kayak gitu. Biasanya kan pada milih BBK group kalau kaum ciwi-ciwi ya kan. Hasilnya kayak gini. 1080 30 fps tanpa pakai stabilisasi. Hasil gambar dan juga audionya gimana menurut kalian? Drop aja di kolom komentar. Hasil perekaman video 1080 30 fps tanpa kita aktifin buat stabilisasinya di malam hari tentunya lah. Ini malam, kalau siang kan nggak mungkin kayak gini gelapnya. Ini hasilnya kayak gini, menurut saya ya biasa aja sih. Ya cukup terang kalau dilihat secara langsung. Entah ini hasilnya emang beneran terang atau karena saya lihatnya di panel AMOLED. Kalau panel AMOLED sih sebenarnya yang hitam ya lebih kelihatan hitam kayak gitu ya, kurang lebihnya hasilnya kayak gini. Langsung kita berpindah ke kamera depan. Selanjutnya buat pengalaman performa yang dimiliki oleh ponsel Vivo V29e, ini ponsel memang memiliki peningkatan dibanding pendahulunya karena sekarang ini udah upgrade pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 695 5G, dan tentunya udah kerasa cukup menarik banget lah, apalagi dipadukan dengan RAM sebesar 8/256GB. Memang sih sekarang ini ponsel 2 jutaan ke atas standarnya tuh udah pakai 256GB. Dan buat AnTuTu score yang dapetin di ponsel Vivo V29e ini terasa cukup menarik ya, nggak terlalu tinggi-tinggi banget dan juga nggak terlalu rendah-rendah banget. Kalau saya bilangnya ini standar di 472 ribuan poin. Tapi lagi-lagi kalau kita lihatnya di brand Vivo ini udah tergolong tinggi, apalagi kalau kita bandingin dengan kompetitor atau saudaranya sendiri yaitu Oppo. Ini udah mantap banget dengan harga 4,4 jutaan rupiah. Dan waktu kita pakai buat main game Mobile Legends, buat settingan grafiknya udah cukup memuaskan sih. Cuman saya sempat di prank karena buat settingan grafiknya itu bisa 90 fps dengan grafis ultra. Namun waktu kita pakai, kita aktifin buat itu apa namanya,
Buat FPS real time ternyata stuck di 60 fps. Dan buat suhunya menurut saya tergolong hangat cenderung panas di 44 derajat, baik itu buat backdoor dan juga buat layarnya. Dan buat konsumsi baterai selama kita main di 15 menitan baterainya terkuras di 5%. Ya menurut saya ini terasa standar sih karena baterainya kan di 4800 mAh. Untungnya buat baterai segini, buat adapter chargingnya itu udah gede di 44 watt sih, tapi waktu kita coba buat pengecasan itu menurut saya sih nggak secepat yang saya pikirkan, nggak sesuai ekspektasi 44 watt yang saya bayangkan seperti ponsel-ponsel yang udah sempat kita cobain. Sedangkan buat fitur-fitur lain yang dimiliki oleh ponsel Vivo V29e, menurut saya ponsel ini udah terasa komplit karena udah punya fitur NFC. Cuman kekurangan di ponsel Vivo V29e ini kalau menurut saya pribadi nih ya, pengalaman saya pakai beberapa ponsel lain yang udah sering banget kita review kan ponsel kelas menengah ke bawah. Nah, ini yang cukup saya paling kerasa tuh tentu yang pertama di bagian speakernya aja. Ini speaker masih pakai mono. Entah kenapa ponsel Vivo tuh pada pelit-pelit speaker. Harga 6 juta, 7 juta masih pada pakai mono speaker kecuali ponsel yang udah turun harga. Ya misalnya kayak X80. Nah itu kan udah ponsel gimana ya? Mendekati flagship yang udah turun harga. Itu beda lagi ceritanya. Intinya ponsel baru launching di harga 5 jutaan ke atas. Ya ke atas sedikit lah. Semuanya masih pada pakai mono speaker. Entah kenapa Vivo tuh emang kerasa pelit banget kalau menurut saya. Jadi kesimpulan setelah kita nyobain ponsel dari Vivo V29e, saya rasa sih udah cukup dan bagus banget dengan harga segini. Jadi pengalaman saya pakai ponsel dari Vivo V29e, saya tuh puas banget, suka ya. Cuman yang cukup disayangkan ya tadi di bagian poinnya. Speakernya di bagian atas masih belum ada dan juga nggak ada lubang jack audio 3,5 mm. Kalau pengalaman saya sih kayak gitu, pakainya puas. Cuman yang cukup disayangkan jack audio dan juga mono speaker doang. Kalau kalian sendiri gimana pendapatnya dengan ponsel Vivo V29e? Tulis aja pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.